Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Saya mau minta maaf dulu ke kalian kalau akhir-akhir ini saya jarang upload banget ya. Jadi memang kalau kalian yang follow saya di Instagram itu saya lagi sibuk banget sama kerjaan saya ya. Soal mengabadikan momen pasangan atau pengantin ya. Jadi saya juga gak ada waktu untuk kebongkar, bikin konten, bahkan list konten di channel GW88 ini udah banyak sebetulnya, cuman karena saya sibuk untuk syuting, nggak ada waktu untuk kebongkar, sekalinya ada waktu dipakai ngedit juga gitu ya. Jadi saya juga makasih ke kalian yang udah mau stay di channel GW88 ini gitu ya. Mungkin tanpa adanya kalian, si channel ini nggak akan sampai sejauh ini gitu ya. Nah, di video kali ini saya mau sharing aja soal racikan CVT motor Vario Tekno 110 karbu saya gitu ya. Soalnya banyak banget yang nanya, padahal udah saya kasih tahu dari jauh-jauh ya, dari beberapa video juga udah saya kasih tahu kalau roller saya pakai ini, terus juga persentri bla bla udah saya kasih tahu. Cuman video kali ini saya khususkan memang secara judul dan thumbnail itu untuk racikan CVT motor saya gitu ya. Nah, kemarin juga saya udah bikin videonya soal test ride pakai knalpot SKR Racing. Nah, itu kan tembus sampai 125 km gitu ya. Jadi banyak yang penasaran. Tanpa basa-basi ini kita langsung lihat aja spek CVT dari motor saya guys. Oke, sekarang saya buka dulu CVT-nya ya. Dan ini enaknya punya impact. By the way, ini impact si jelly ini awet banget guys. Dari pertama kali saya beli sampai sekarang awet gitu ya. Nah, berhubung ini sambil dibuka, bakal saya bersihin. Dan ini karena rajin dibersihin ya masih bersih gitu guys ya. Oke, kita buka dulu semua part CVT-nya. Dan ini saya kipasnya pakai kipas Speed Karbu ya. Jadi bukan pakai NPP. Terus juga mangkoknya dibolongin. Terus juga ini V-bel dari BRT udah nggak layak pakai guys. Ini udah jalan 2 tahun nih. Mantap ya, 2 tahun untuk spek per yang 1500-nya mantap sih. Nah, ini buat rollernya saya pakai 10 gram dan ini lah buat pemasangan ring puli Mio itu saya di belakang guys, bukan di depan ya. Dan ini juga si pulinya kita lihat. Nah, ini rollernya pakai 10 gram ya, rata sebelumnya ya, pakai 10 gram. Terus juga ini buat jalur rumah roller juga udah saya krok ya, dan si pulinya juga udah saya derajat tuh. Ini derajatnya 13,8. Ini bekas derajat dari SPS Matic kemarin ya. Dan menurut saya derajat dari SPS Matic ini awet banget guys, dan mantap sih ya dari SPS Matic. Jadi buat kalian yang ingin buat puli, nanti saya kasih tahu tempatnya di mana kalau di Bandung. Dan ini berhubung sambil dibuka, ini bakal saya bersihin dan amplas sedikit ya biar nggak licin. Karena ini mau saya pasang V-bel yang baru, dan ini juga si plat RAM-nya juga saya bersihin biar jalur roller naik itu enak, gak kehambat sama kotoran-kotorannya guys. Nah, di sini yang unik, saya buat ngebersihin puli itu ya bukan pakai bensin tapi pakai alkohol, karena alkohol ini lebih bisa ngebersihin dibanding bensin guys. Soalnya bensin itu apa ya, kurang bersih. Kalau alkohol ini ya pakai alkohol murni tuh kelihatan kan langsung bersih tuh, kotoran-kotoran itu langsung keangkat gitu ya. Nah, mungkin kalau buat si jalur rumah rollernya juga saya bersihin pakai alkohol juga guys. Cara ini mungkin bisa kalian pakai ya, atau kalian tiru buat bersihin puli di rumah ya. Nah, buat si kipas rollernya juga saya bersihin pakai alkohol juga. Ini lihat, ini juga kotor, tapi kalau dibersihin sama alkohol sama kapas, dia itu bisa ngangkat kotorannya itu apa ya, ngangkat semua lah tuh, madep kan. Nah, buat si mangkok kuplingnya atau mangkok kampas gananya ini saya apa ya, amplas biar si kotoran-kotorannya itu keangkat semua, dan biar kalau ada yang jalur-jalur yang gak rata itu bisa diratain sama amplas. Ini lakuin terus sampai secukupnya guys. Buat di puli belakangnya juga ini saya bersihin juga, lap pakai kapas ya, terus juga pakai alkohol. Ini kalau kalian nggak percaya, coba aja di rumah gitu ya, ngebersihin si puli itu kalau pakai alkohol dilap pakai kapas ini lebih bersih ya dibanding kalian pakai bensin, karena kan bensin itu suka nyisain kotoran juga sih kalau pengalaman saya pakai gitu ya. Dan ini buat kampasnya saya masih pakai kampas NMAX ya. Jadi apa ya, selamat dari gerdeg-gerdeg. Dan ini kalau kampas kalian kotor, nah ini penyebabnya guys. Kalau motor kalian gerdeg itu ya kampasnya kotor karena nggak bisa nempel sempurna ke mangkok kampas gandanya guys. Jadi enak banget sih pakai kampas NMAX ini guys. Terus juga jangan lupa kalian pasangin grease ya.
Dan ini bukan pasangin, maksudnya tambahin lagi grease-nya biar si pergerakan dari bearing-bearing yang ada di puli belakang ini makin makin awet. Karena kalau misalnya grease-nya habis itu bisa ngebuat motor kalian berisik. Dan ingat, ini masang atau pakein grease-nya jangan kebanyakan, nanti kalau kebanyakan malah ngebluber keluar, malah nanti ngebuat selip di pibel kalian guys. Nah, buat yang nanya rollernya pakai apa bang? Nah, saya roller itu selalu pakai BRT guys. Nah, ini by the way video pemasangan ya, video pemasangan pakai Ninja Ball Super Roller dari BRT. Dan ini saya mau pakai 9 gram. Nah, enaknya Super Ninja Ball Roller ini kita bisa atur gramasinya guys. Jadi bisa kita atur kita pengen pakai berapa gram. Nah, ini tuh mulai dari 8 gram sampai 13 gram. Nah, di sini saya mau pakai 9 gram merata. Nah, berarti ringnya kita pakai satu karena kosongan dari si rollernya ini tanpa ringnya itu bebannya itu 8 gram. Nah, ini saya pasangin satu. Terus juga kalian juga jangan lupa pasangin klipnya yang bener ya, jangan sampai salah. Soalnya nanti kalau misalnya salah, takutnya itu malah keluar guys. Jadi buat kalian yang rollernya sama kayak saya kayak gini, nah pasangin si klipnya itu sampai bener-bener pas ya. Oke, buat pemasangannya di sini ada yang ada tulisannya ya. Nah, pokoknya yang ada tulisannya kalian masangnya itu diarahin ke dinding rollernya. Nah, itu masangnya itu searah sama jarum jam. Jadi yang ada tulisannya itu ingat mengarah ke bagian dindingnya. Nah, gini terus ya. Nah, ini yang kalian harus cek lah. Jadi tahu mungkin lah kalian ya, sama aja kayak masang roller BRT yang lainnya gitu, yang Black Diamond juga sama gitu nih. Pokoknya buat yang ada tulisannya itu nempel ke dindingnya searah jarum jam. Nah, ini tinggal kita tutup aja kayak gini. Dan ini saya pengen tahu berisik apa enggak, soalnya kan ini ada ringnya ya. Oh, ternyata berisik ya, berisik kocak-kocak ini. Tapi nggak tahu ya, nanti kalau kita pasangin terus juga nanti saya lamsamin motornya, apakah suara berisiknya ini mengganggu apa enggak gitu ya. Jadi ini bisa jadi bahan pertimbangan kalau misalnya nggak terlalu berisik. Dan ini by the way ini saya pakainya satu ya, satu ring ya, bukan ringnya sampai 4. Kalau 4 mungkin suaranya nggak terlalu berisik guys. Nah, buat V-bel seperti yang sudah saya review kemarin, saya V-belnya pakai yang dari Daytona ya. Dan ini kita bandingin sama yang BRT. Ini BRT udah 2 tahun pakai, udah capek guys. Jadi udah banyak yang rengat-rengat, udah banyak yang mau putus lah. Walaupun putusnya itu nggak sampai mau putus banget ya. 2 tahun mah is oke lah. Ini karena saya juga pakai per yang keras gitu ya. Ini pakai per yang 10-15% lebih keras ya. Ini pakai BRT juga nggak kelihatan ya, itu gawat tuh kalau misalnya putus di jalan, gawat banget. Ini saya pakai Daytona, baru pertama kali pakai V-bel Daytona. Nanti kita bakal tes rasanya kayak gimana ya. Oke, buat pemasangannya, buat yang ada tulisannya itu menghadap ke kita ya. Nah, di sini bakal saya nyalain dulu ya. Ini tanpa ada tutup cover CVT-nya. Jadi pengen tahu. Nah, suaranya kayak gini guys. Jadi suaranya itu menurut kalian gimana? Berisik apa enggak buat dari suara rollernya tadi kan? Soalnya kalau dikocok-kocok tadi si rollernya itu berisik banget guys. Ini kalian dengerin sendiri ya. Nah, by the way, kenapa ban saya muter ya, itu kelihatan karena mungkin ini versi senternya terlalu terlalu lembek. Jadi nanti bakal saya kerasin sedikit biar nggak muter kayak gitu guys. Dan ini kondisi motor lamsam ya. Nah, kedengeran nggak sama kalian si suara dari rollernya? Enggak ya? Menurut saya enggak sih guys. Jadi ya kalian dengerin aja baik-baik ya. Nah, itu dia guys video soal racikan CVT motor Vario Tekno 110 karbu saya. Semoga video ini tuh bisa menjadi jawaban untuk kalian yang sering nanya, bang speknya apa gitu ya. Sebetulnya motor saya itu standar gitu ya, standar, gak ada yang dianeh-anehin, bahkan boring atau seher tuh masih standar gitu ya. Nah, untuk settingan CVT ini bisa kalian aplikasikan di motor Vario Tekno 110 karbu kalian yang di rumah.
Tapi juga mungkin ini ada beberapa perbedaan guys. Jadi nggak bisa sama apa ya, maksudnya kalau kalian ngikutin speknya sama percis, jadi kalian juga jangan berekspektasi kalau hasilnya itu bakal sama enaknya dengan motor Vario Tekno 110 Kerbu saya guys, karena setiap motor itu pasti punya karakternya tersendiri gitu ya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Ntar juga bakal ada videonya soal test ride uji top speednya, jadi settingan CVT saya ini dapat top speednya berapa sih gitu ya. Jadi kalian tetap aja stay di channel GW88, jangan lupa juga aktifin notifikasinya kalau misalnya itu kalian ingin dapat video-video atau notif video baru dari channel ini guys. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.